Shalom, selamat bergabung di Inspirasi Harian One Year Mission. Topik kita pada saat ini mengenai karakter yang saya percaya sering kita dengar, tetapi tidak terlalu paham, terlalu banyak kita mengenal cerita mengenai tokoh yang satu ini. Tokoh satu ini namanya Ishak. Kita semua mengenal dia adalah anak dari Abraham. Saya akan mengambil ayat inti kita dari Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Kita semua mengenal siapa ayah dari Ishak. Ayah seorang yang adalah dikenal hebat dengan teladan imannya. Meskipun kehidupan tidak sempurna, tetapi kita bisa melihat langkah-langkah keputusan perjalanan Abraham di dalam iman yang sungguh luar biasa, yang patut dipelajari dan diteladani. Dan kita juga melihat bahwa kehebatan dan teladan yang baik ini ditularkan juga kepada anaknya, Ishak. Kalau kita mengenal Ishak, kita tentu mengenal apa yang terjadi di Gunung Moriah. Ketika Ishak dipersembahkan, anak yang tidak melawan ini, anak yang tunduk bukan dalam ketakutan, tetapi dalam takut akan Tuhan dan orang tuanya. Dia menjadi korban bakaran, dia rela, dia turuti kehendak Tuhan, dia turuti kehendak bapaknya. Dan kita melihat bukan kebetulan di Kejadian pasal 26, Tuhan sungguh memberkati Ishak. Di Kejadian pasal 26 ini kita melihat bagaimana Ishak berkembang di dalam segi atau aspek materi, dan sifat tabiatnya terus menunjukkan bagaimana Ishak hidup selaras dalam takutnya akan Tuhan. Meskipun kita melihat Ishak juga terjatuh, mungkin kita bisa melihat dalam kategori dosa pelanggaran yang sama seperti bapaknya. Tapi kita akan melihat dalam pasal 26 ini bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya kepada Ishak meskipun dia harus menderita dalam kelaparan. Ayat inti kita adalah sebuah perintah, instruksi dari Tuhan kepada Ishak, dan Ishak menuruti firman Tuhan. Lalu ia pergi dan tinggal di Gerar, di tempat orang Filistin. Tidak ada orang yang senang mau dialokasikan atau dipindahkan secara tidak baik karena bencana atau malapetaka yang ada. Tetapi Ishak tidak mengambil alasan untuk tidak berkembang. Dia hidup dalam penurutan. Dia tidak pernah mau mencari masalah, tetapi mencari damai. Ishak selalu menuruti firman Tuhan. Lalu dikatakan dalam penurutannya, kita melihat ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Satu ayat yang sangat cukup menjelaskan bagaimana kehidupan penurutan Ishak diberkati. Karena kehidupan dia dalam penurutan itu mendorong dalam kerja keras, kesetiaan, dan ketekunan. Lalu kita melihat di ayat-ayat berikutnya bagaimana Raja Abimelek mencoba menekan dia, mengusir dia keluar dari di mana mereka berada di Gerar. Tetapi Tuhan terus menambahkan berkat-berkat itu kepada Ishak. Bahkan ketika Ishak nanti akan juga melawan atau berhadapan dengan gembala-gembala dari Gerar, orang Filistin yang mencoba berdebat mengenai sumur-sumur air yang tadinya milik bapaknya Abraham yang telah ditutup. Lalu ketika Ishak buka lagi, berbuah, dan maksud saya membuahkan, menghasilkan air, tetap dipermasalahkan.
Tetapi Tuhan tahu cara memelihara umatnya. Asalkan kita mau hidup dalam jalan-jalannya, dalam ketetapan-ketetapannya. Tuhan tahu cara memelihara anak-anaknya. Dan kita mengetahui bahwa Ishak masuk dalam daftar tokoh pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Karena hidupnya yang sama seperti Yesus Kristus di dalam segala hal, takut, tunduk, dan turut pada firman Tuhan. Pertanyaan sekarang, apa kita bisa menghidupi teladan Ishak dalam perjalanan iman kita? Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita dan mengaruniakan kita Roh Kudus-Nya sehingga kita boleh hidup setia setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami hidup setia seperti Ishak. Berkati kami Tuhan dalam setiap hari ini, supaya kami boleh memusatkan pikiran kami, memandang Engkau dan kebenaran-Mu, memegang janji-Mu, dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kabar kami yang telah kami terima pada saat ini. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.